Halo, kembali lagi dengan saya Hilmi di Belajar Akurat. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem penjualan dan pembelian yang ada di Akurat. Nah, untuk sistem pembelian dan penjualan yang ada di Akurat itu sebenarnya sudah terintegrasi satu dengan yang lainnya. Seperti di sini, di fitur penjualan, ini kita ada beberapa flow yang bisa digunakan. Pertama, ada dari penawaran penjualan, ada dari pesanan penjualan, lalu pengiriman pesanan, lalu kalau misalnya di sini ada penggunaan uang muka, itu bisa menggunakan fiturnya di sini. Tetapi kalau misalnya langsung dengan tagihan, ini untuk mencatat tagihannya itu bisa langsung di faktur penjualan. Nah, setelah faktur penjualan ini terbit, ya piutang atas customer ini langsung terbit juga. Lalu ketika customer sudah membayar, kita bisa lunasi pembayarannya di penerimaan penjualan. Nah, di sini saya coba contohkan untuk fitur penjualan yang ada di Akuret. Nah, pertama, misalnya customer ini kita tawarkan terlebih dahulu untuk barangnya. Nah, kita bisa catat di sini, kita klik di pesanan penjualan, penawaran penjualan, lalu di sini kita bisa pilih untuk customer-nya. Lalu kalau misalnya di sini customer-nya adalah customer baru, kita bisa masukkan juga langsung. Misalnya di sini Ivan atau Bapak Ivan, lalu di sini bisa disimpan. Jadi customer baru. Oke. Lalu setelah kita masukkan customer-nya, kita tentukan tanggalnya, lalu kita masukkan yang namanya barang yang kita mau kirim atau kita mau tawarkan ke customer. Misalnya di sini saya masukkan produk. Oke, lalu produk ini saya ingin tawarkan ke customer misalnya 10 atau 100. Oke, kita lanjut. Di informasi ini, itu ada beberapa data yang bisa dimasukkan. Misalnya di sini ada syarat pembayaran. Nah, syarat pembayaran ini yang kita maksud adalah termin. Jadi kalau misalnya ada terminnya, kita bisa masukkan. Tetapi kalau misalnya untuk di penawaran ini masih belum ada, bisa dimasukkan COD dulu. Seperti itu. Lalu di sini kita simpan. Oke. Nah, di sini tertera penawaran sudah tersimpan. Lalu setelah penawaran itu disetujui oleh customer, kita bisa langsung catat untuk pesanannya. Kita catat di pesanan penjualan. Di sini kita pilih customernya. Tadi customernya adalah Bapak Ivan. Lalu di sini kita ambil dari penawaran karena tadi terakhir itu dari penawaran. Oke, lalu di sini kita pilih atas SQ atau sales quotation yang ini. Nah ya, di sini sudah benar. Kuantitasnya adalah 100. Oke, lalu di sini kita bisa masukkan eh, pesanannya. Kalau misalnya ada detailnya, lalu kita bisa simpan. Di sini oke, kita lanjutkan aja. Oke, lalu di sini kita setelah kita sudah simpan, lalu setelah kita catat pesanannya, kita mau kirim, misalnya kita mau kirim ke customer, ya udah kita masukkan di sini, kita ke pengiriman penjualan atau pengiriman pesanan, kita masukkan untuk customer-nya, ini Bapak Ivan. Sama dengan tadi, kita ambil dari pesanan, karena sebelumnya tadi sudah sampai pesanan. XO, oke kita lanjut. Kita masukkan, ternyata ya benar kita mau kirim 100. Kita lihat informasinya. Kalau misalnya ada informasi yang dimasukkan, bisa dimasukkan di sini. Kalau di sini kita bisa simpan. Oke, setelah disimpan, kita mau, misalnya kita langsung mau tagih.
Kita tagih, kita langsung ke faktur penjualan, kita masukkan untuk customer-nya, lalu sama kita ambil dari pengiriman karena terakhir transaksinya sudah sampai pengiriman. Oke, ke DO, kita lanjut. Nah, di sini sudah masuk juga. Oke, saya lihat informasi. Nah, di sini kalau misalnya ada informasi terbaru, kita bisa langsung masukkan juga. Lalu di sini kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita lihat di list hijaunya. Di sini saya ada setting. Oke, di sini kita simpan. Nah, di sini Pak Ivan belum lunas ya. Oke, dan cara pelunasannya sendiri itu kita ke modul penjualan lagi, lalu ke penerimaan penjualan. Oke, kita pilih customer-nya lagi, kita pilih eh, ini customer-nya mau bayar kemana, mau bayar kas langsung atau transfer bank, itu bisa kita pilih. Misalnya di sini customer-nya mau bayar transfer bank, ini kita ambil, oke, di sini lanjut. Lalu di sini kita refresh untuk penghitungan pembayaran dari customer-nya, lalu kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita lihat ke faktur penjualan lagi. Nah, di sini fakturnya sudah lunas atas Bapak Ivan. Sama juga dengan fitur pembelian. Pembelian ini kebalikan dari penjualan. Jadi bisa mengikuti flow yang ada atau bisa juga langsung dari faktur dan dilanjutkan ke pembayaran pembelian. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan fitur penjualan dan pembelian yang ada di Accurate.